Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Ivan. Kita akan membahas TO terakhir sebelum libur lebaran gitu ya. TO 15, kita bahas TPS. Tetap semangat teman-teman ya. Kita mulai, kita masuk ke area PU dulu, penalaran umum. Jika curah hujan terlalu tinggi, tanaman padi muda terendam air dan memerlukan tanam ulang. Pada awal Februari, curah hujan di Karawang dan Indramayu tertinggi. Manakah di bawah ini yang merupakan simpulan yang paling tepat? Ya. Jadi ini polanya ya. Jika P maka Q. Terjadi P, kesimpulannya adalah Q. Ya. Dia bilang apa? Hujannya tinggi, perlu terendam air dan tanam ulang. Nah, ini hujannya tinggi. Maka terendam air dan perlu tanam ulang, yang A. Ya. Kita lanjut. Jika curah hujan di Indonesia mencapai rata-rata 2.800 mm per tahun, itu cukup untuk persediaan air selama penanaman padi 2 sampai 3 kali setahun. Ternyata persediaan air tidak cukup untuk penanaman padi 2 kali 3 setahun. Nah, ini pola yang kita pakai adalah yang P maka Q, lalu tidak terjadi Q, kesimpulannya tidak terjadi P. Tidak terjadi P. Ya. Jika curah hujan mencapai segitu gitu ya, maka cukup untuk persediaan air, cukup untuk persediaan air. Ternyata persediaan air tidak cukup, berarti negasinya lawannya PA. Berarti kesimpulannya apa? Tidak cukup. Ya, atau tidak mencapai 2.800 mm per tahun ya. Jadi yang C. Rata-rata curah hujan tidak mencapai kurang dari 2.800 mm per tahun. Ya. Kita lanjut. Jika peristiwa alam begitu dinamis dan curah hujan, saya hapus dulu. Dan curah hujan yang tinggi, permukaan air bisa meluap melewati bibir sungai. Jika permukaan air meluap melewati bibir sungai, akan terjadi banjir di pemukiman warga. Ya. Nah, ini kita pakai silogisme di sini. P maka Q, lalu terjadi Q maka R, kesimpulannya P maka R. Ya. Jika peristiwa alam begitu dinamis dan curah hujan tinggi, ya, maka permukaan air meluap. Jika permukaan air meluap, maka terjadi banjir. Jadi kalau peristiwa alam begitu dinamis dan curah hujan tinggi, maka akan terjadi banjir di pemukiman warga. Lalu ada kalimat apa lagi? Ternyata tidak banjir di pemukiman warga. Nah, kita tambahin tuh pakai yang pola yang sebelumnya tadi. Tidak banjir berarti negasi B. Maka kesimpulannya apa? Negasi dari dinamis dan curah hujan tinggi. Berarti dia tidak dinamis. Atau ya, curah hujan tidak begitu tinggi atau rendah. Jadi jawaban yang E. Peristiwa alam tidak begitu dinamis atau curah hujan yang tidak tinggi atau rendah, ya. Kita lanjut. Jika curah hujan tinggi akan terjadi banjir di sejumlah wilayah. Jika BNPB tidak membuat kajian. Nah, ini ada dua kalimat di sini yang berbeda, nggak ada hubungan dua kalimat ini. Jika curah hujan tinggi terjadi banjir. Jika BNPB membuat kajian mengenai resiko dari bencana banjir, itu akan meningkatkan resiko kerugian. Ya. Oh, tidak membuat kajian, maka meningkatkan resiko kerugian, resiko meningkat. Nah, kalimat ketiga, curah hujannya tinggi. Berarti curah hujannya tinggi nih, ya. Atau BNPB tidak membuat kajian. Berarti kesimpulannya kayak tadi tuh, ya. Curah hujan maka terjadi banjir. Curah hujan tinggi maka terjadi banjir. Curah hujannya tinggi, maka kesimpulannya terjadi banjir. Tidak membuat kajian, resikonya meningkatkan resiko. Tidak membuat kajian, maka meningkatkan
risiko. Jadi terjadi banjir atau meningkatkan risiko kerugian. Ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Terjadi banjir atau meningkatnya risiko kerugian akibat bencana alam. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pola bilangan. 3, 12, 3, 12, 18, 9, 36, 42, 21. Nah, ini kesini enaknya bagi 2 tuh, iya nggak? 36 kesini tambah 6. 9 ke 36 kali 4 enaknya nih ya. Ini bagi 2. Iya. Oke. Ini tambah 6. Tambah 6. Yang ini kali 4. Nah, kelihatan tuh polanya. Kali 4 tambah 6 bagi 2. Kali 4 tambah 6 bagi 2. Berarti ini kali 4 nih. 21 kali 4, 84. Ya. Kita lanjut. 3, 2, 4, 5. 3, 2, 4, 5, titik, 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 9, 11, 8, 32, sama 35. Nah, saya mulai dari 32 sama 35 dulu nih. Ini tambah 3, iya nggak? 8 ke 32 enaknya kali 4. Ini 11 ke 8 itu tambah 3. Ya, ini. Kok tambah 3? Kurang 3. Ya, 9 ke 11 itu tambah 2. Ya nggak? Kalau ngeliat polanya tuh tambah, kali, kurang, tambah. Ada nggak yang kali di sini? Ya, terus di sini hasil kurang. Yang ini hasil tambah 1. Ya, ini tambah kali kurang, tambah kali kurang, tambah kali 2. Ini kurang 1. Nah, angkanya udah kelihatan, tandanya kelihatan ya polanya. Angkanya 1, 2, 1. Berarti di sini harusnya 2, 3, 2. 5 kurang 2, 3. 3 kali 3, 9. Ya, jadi jawabannya adalah 3. Ya. Kita lanjut. Nah, di sini pada gambar pertama kita punya angka yang tengah itu 12. Gimana dapetin angka 12 dari angka 7, 5, 4, sama 8? Ya, yang ada dengan cara 5 kali 4, 5 kali 8 itu 20. 7 kali 4 itu 28. 7 kali 4. Nah, kira itu bakal dapat 12 tuh. 40 dengan cara dikurang 28. Ya. Begitu juga yang sebelahnya tuh. Ya. Berarti P itu sama dengan 9 kali 9 dikurang 12 kali 6. 9 kali 9 81, 6 kali 12 itu 72. Jadi dapatnya berapa? 9. Ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini angkanya gini nih, ini masih bisa kebayang kali ya. 6, 9, 2, 4, 5, 4, 8, P, 72. Dapat angka 45 dengan angka 6, 9, sama 2 gitu. 6 kali 9, 54. Ya kan? Kurang 2 tambah 2 nggak nyampe. 6 kali 2 nggak nyampe juga. Berarti pasti bukan perkalian atau pertambahan. Angkanya terlalu jauh soal 45. Yang paling mungkin adalah 6 pangkat 2. Ya, 6 pangkat 2 berapa? 36. Tambah 9, 36 tambah 9, 45. Ya enggak? Jadi 6 pangkat 2 ya ditambah 9. Di sini pangkat, ke sini tambah. Jadi 4 tambah, ini saya hapus dulu ya. 45 itu 6 pangkat 2 tambah 9. Iya kan? Berarti yang si 4 pangkat P tambah 8 itu sama dengan 72. Ya. Kalau gitu kita pindahin tuh. 4 pangkat P sama dengan 72 kurang 8, 64. 4 pangkat berapa biar jadi 64? Ya, jelas P-nya sama dengan yang memenuhi adalah 3. Ya. Oke, kita lanjut.
Urutan bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar yang paling tepat adalah, sekarang kalau mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang paling besar, atau dari yang terbesar sampai yang terkecil gitu ya, ubah ke bentuk yang bisa kita lihat langsung dia mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Paling enak adalah desimal. Ya, paling enak adalah desimal. Ya, kalau pecahan, kalau repot, kalau penyebutnya beda-beda. Ini penyebutnya beda-beda nih. Kalau gitu ubah aja ke bilangan desimal, ya. Di situ ada 3/17, terus 1/4, 5/9, 2/3. Ya, 3/17 itu kira-kira 0,1. Ya, 0,1 lebih lah, 1 lebih. Ya, 0,1 lalala pokoknya lah ya. 1/4 itu 0,25. 5/9 itu kira-kira 0,555 dan seterusnya. 2/3 itu ya kira-kira 0,6. Nah, ini udah pas nih. 0,1 berapapun tidak akan lebih besar daripada 0,25. Kemudian ini udah berterurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang diminta dari yang terkecil kan? Iya, berarti jawabannya yang A. Ya, alhamdulillah langsung dapat di pilihan pertamanya kita. Ya. Atau yang lain juga sama tuh. Ya. Kalau yang B, 3/5 itu 0,6, 5/9 0,5. Udah salah posisi tuh. Ya kan? Yang lain juga sama. Silakan cek lagi masing-masing nanti ya. Nah, itu untuk soal urutan bilangan. Nah, sekarang 72% dari 225 sama dengan 72%, langsung saya ganti jadi per 100 dikali 225 sama dengan gitu ya. Ya. Nah, kita akalin aja ini nih. Ya. 72 kali 225, 72 itu 8 ya. Ini 8 kali 9 ya, dikali persennya per 100-nya semua udah mengandung persen kan, jadi sama. 225 itu berapa itu? 9 kali 25, iya nggak? Ada nggak bentuk yang bisa kita bongkar nih? Ya. 9 kali 9, 81. 8 kali 25, 200. Ya, berarti kalau pakai persen, jadi 81% dikali 200. Ya, yang lain insya Allah nggak cukup. Atau mau ngitung atau juga boleh, sama aja. Ya, cuman sedikit butuh waktu lebih banyak lagi nantinya. Ya, 225 mau dibongkar yang lain juga boleh, nggak masalah. Tapi nanti tadi tujuan kita, tadi saya ngincernya sampai 200 sama 250 sebenarnya. Ya. Oke, itu dia. Kita lanjut ke PU dan PPU. Ke PPU, pengetahuan dan pemahaman umum. Sinonim dari kata fasilitas. Fasilitas itu kemudahan, ya, yang memudahkan kita untuk melakukan sesuatu kegiatan. Ya, jadi fasilitas itu sinonimnya adalah yang A. Lawan kata dari diprioritaskan. Diprioritaskan itu didahulukan, ya kan? Iya, nggak mungkin ya kalau gitu, karena ini minta lawan kata, nggak mungkin yang A atau yang B, ya nggak? Atau yang D, yang E apalagi. Berarti yang paling tepat lawan kata dari diprioritaskan adalah yang C, dipinggirkan, ya. Manakah kata berikut yang merupakan sinonim dari kata pariwara? Pariwara itu apa? Gitu, jarang mendengar kata pariwara. Pariwara itu adalah iklan, ya. Advertising gitu ya. Pariwara itu sinonimnya adalah iklan, ya. Lawan kata dari berulang-ulang, berkali-kali, lebih daripada satu kali. Berarti lawan katanya adalah sekali. Manakah kata berikut yang merupakan sinonim dari kata perhelatan? Perhelatan itu acara, ajang gitu ya. Ya, bukan arena tapi ya. Bukan hotel, adegan atau capaian, tapi yang paling tepat adalah ajang. Ya, perhelatan untuk misalnya kayak SEA Games, Asian Games, itu perhelatan nyebutnya. Ya, bisa kita bilang itu adalah ajang. Lawan kata dari kemenangan, udah jelas apa? Kekalahan. Ya. Nah, kita masuk ke pengetahuan kuantitatif gitu ya. Dengan Z sama dengan 2X tambah Y, saya hapus dulu ini. Ya,
Pertidaksamaan dengan daerah penyelesaian pada gambar di samping. Ya. Pernyataan yang benar adalah ini gambar daerahnya begini. Ya. Z-nya adalah 2X tambah Y. Semakin ke kanan atau semakin ke atas, X-nya makin besar atau Y-nya makin besar. Iya nggak? Sehingga ke kanan itu akan mencapai nilai maksimum. Kalau ke kiri, X-nya makin kecil, Y-nya juga makin kecil. Ini akan mencapai minimum. Tapi masalahnya, kalau di kiri ada batasnya tuh, sehingga dia punya nilai minimum. Di kanan ada batasnya nggak? Nggak ada batasnya, nggak ada ujungnya, ya kan? Maka dia nggak punya nilai maksimum, tapi nilai minimum ada. Ya, karena sebelah kiri ada ujungnya, sedangkan yang sebelah kanan nggak ada ujungnya. Maka yang paling tepat adalah yang D, memiliki nilai minimum namun tidak memiliki nilai maksimum. Ya. Dengan soal selanjutnya, dengan A tidak sama dengan 3, ya, maksudnya X itu ya. Dengan X tidak sama dengan 3, maka bentuk sederhana dari ya. Ini saya hapus. Dua X kuadrat min 4X min 6 dibagi 4X min 12, ya. Kita bisa faktori nih. Pertama, 2-nya dikeluarin dulu tuh. 2 dikali X kuadrat min 2X min 3. Bawahnya 2-nya keluarin lagi, 2 dikali 2X. Atau 4-nya dikeluarin, 4 dikali X min 3. Ya. Sederhanakan, atas bagi 2, bawah bagi 2. Maka tinggal penyebutnya 2 yang bawah. X min 3. Ya. Yang atas bisa difaktorin tuh. X min 3 dikali X plus 1. Ya, sehingga X min 3 bisa kita coret. Tinggal siapa? Bawahnya ada 2 ya, jangan lupa ya. Setengah dikali X plus 1. Ya. Maka jawabannya yang B. Kita lanjut. Operasi bilangan, saya hapus ini ya. Operasi bilangan A delta B gitu ya, atau biasanya nyebutnya delta itu. A delta B sama dengan A kali B dibagi A tambah B ditambah A kurang B. A delta B itu sama dengan A dikali B dibagi A tambah B ditambah A dikurang B. Diminta 8 delta 7. A-nya diganti 8, B-nya diganti 7. Jadi 8 kali 7 dibagi 8 tambah 7 ditambah 8 dikurang 7. Ya. Tinggal kita hitung deh tuh. 8 kali 7 56 per 8 tambah 7 15. 8 kurang 7 1, karena sebelah kirinya berupa pecahan, ini saya ubah jadi 15 per 15. Ya, biar langsung sama gitu penyebutnya. Dijumlahin jadi berapa? 56 tambah 15 jadi 71 per 15. Maka jawabannya adalah yang D. Kita lanjut. Hubungan yang tepat antara P dan Q berdasarkan informasi. P-nya 4, Q-nya adalah banyak pasangan bilangan bulat positif yang memenuhi X tambah 3Y lebih kecil daripada 8. Nggak pakai sama dengan ya. X tambah 3Y lebih kecil daripada 8. X sama Y-nya bilangan bulat positif. Berarti kita mulai X-nya 1. Kalau X-nya 1, ya Y-nya bisa berapa aja? Bisa 1 juga, ya nggak? Masukin 1, masih lebih kecil daripada 8. Y-nya bisa berapa lagi? Ya, Y-nya bisa 2 kali 3 tambah 1. 7 kan? Belum, nggak nyampe 8. Kalau Y-nya 3 kali 3 udah 9 tuh, udah lebih daripada 8. Berarti Y-nya 3 nggak boleh.
Ya, berarti bisa 1,1 atau 1,2. Udah 2 nih. Kalau X-nya 2, Y-nya 1. Menuhi nggak tuh? Menuhi. X-nya 2, Y-nya 2. 2 kali 3, 6 tambah 2, 8. Yang diminta lebih kecil daripada 8, berarti ini udah nggak memenuhi. X-nya 3, Y-nya 1. Boleh nggak tuh? Ya. 3 tambah 3, 6. Masih boleh. Y-nya 2 udah pasti nggak bisa kan ya? Ini aja nggak bisa, Y-nya 2. Kalau X-nya 4, Y-nya 1. 4 tambah 3. 7 lebih kecil daripada 8. Ya. Kalau X-nya 5, Y-nya 1. Sama-sama 8 nilai jadinya. Ini udah nggak boleh nih. Berarti ada berapa yang memenuhi? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti P-nya sama dengan 5. Salah. Itu siapa tadi? Q-nya ya? Q-nya 5. P-nya 4. Berarti P lebih kecil daripada Q. Kita lanjut. Saya pusing ya. Apakah X lebih besar daripada Y? Lalu yang diketahui pernyataannya adalah X per Y ya, X per 2 sama dengan Y min 1 ya. Yang ditanyakan adalah X lebih besar daripada Y. Pernyataan 1 bilang X per 2 sama dengan 2Y, Y min 1 ya. Karena nggak ada batasan X sama Y, ya maka kita bisa ngambil angka berapapun di sini. Ya. Misal kita ambil X-nya 2, Y-nya jadi berapa? 2 bagi 2, pindah ke kiri jadi 2. Ya kan? X-nya sama dengan Y. Ketika X-nya 4, ya 4 bagi 2 tambah 1, Y-nya 3. X lebih besar daripada Y, benar. Ketika X-nya min 2, saya ambil bilangan bulat, bilangan genap biar gampang dibagi 2. Min 2 bagi 2, min 1, pindahin kiri, Y-nya 0. Ketika X sama dengan 4, Y-nya 3, X lebih besar daripada Y. Ketika X-nya min 2, Y-nya 0, X lebih kecil daripada Y. Berarti pernyataan 1 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Pernyataan 2, X sama dengan Y tambah 3. Ya, berarti ini kan X min Y sama dengan 3 bukan? X dikurang Y, 3. Berarti jelas gedean siapa? Jelas lebih besar X daripada Y. Ya, selisih mereka berapa? 3. Ya, berarti 2 cukup nggak untuk menjawab pertanyaan? Cukup. Ya, yang ini tadi tidak cukup. Tidak cukup. Ya, jadi 1 tidak cukup, 2 cukup. Jadi jawabannya yang B. Ya. Kita lanjut. 2A min 6, 2AB min 6A sama dengan 4. Saya hapusin ya. 2AB min 6A sama dengan 4. Berapakah AB min 3A? Ya. 2AB min 6A sama dengan 4. Ya bagi 2 aja tinggal. Bagi 2 jadi apa? AB min 3A. 4 bagi 2? 2. Ya. Jadi AB min 3A sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya. 3A min C sama dengan 3B. A min B sama dengan 4. C-nya sama dengan. Kita punya 3A min C sama dengan 3B. Kalau 3B-nya saya pindahin kiri jadi 3A min 3B. Sama dengan C bukan? Min C-nya pindah ke kanan. Jadi bisa kita tulis, jadi C-nya itu sama dengan siapa? Sama-sama mengandung angka 3 nggak tuh? 3-nya keluarin. A min B. Nah di soal A min B-nya ada. Berapa A min B-nya? 4. Jadi C-nya sama dengan 3 kali 4. Jadi sama dengan 12. Ya. Kita lanjut.
4R tambah S sama dengan 14. Ini saya hapus ya. R-nya lebih kecil daripada 3. 4R tambah S sama dengan 14. Ya, berarti 4R, karena sebelahnya kita punya R, kita cari R dulu. 14 min S, ya enggak? Sehingga R sama dengan 14 dikurang S, ini S ya, ya dibagi 4. Nah, R-nya lebih kecil daripada 3. Berarti 14 min S lebih kecil daripada 4 kali 3, 12. Ya. Berarti 14 dikurang 12, ini 12-nya pindahin kiri, lebih kecil daripada min S pindahin kanan, jadi S. Sehingga 14 kurang 2, 2. 2 lebih kecil daripada S. Atau S-nya lebih besar daripada 2. Ya enggak? Tapi masalahnya yang diminta bukan S-nya, tapi yang diminta 3S tambah 2. Nah, sekarang kita kali 3 semuanya. Jadi 3S. Ya, 3S lebih besar daripada 2 kali 3, 6. Ya kan? Tambah 2. Berarti 3S tambah 2 lebih besar daripada 6 kali tambah 2, 8. Sehingga 3S tambah 2 lebih besar daripada 8. Kita lanjut. X tambah Y ya sama dengan 5. X tambah 2Y sama dengan 7 gitu ya. Ini saya hapus. Kalau mau dieliminasi silakan ya, dieliminasi langsung dapat Y-nya berapa gitu kan, Y-nya 2 gitu, X-nya 1. Atau cara lain ya, kita punya X tambah Y sama dengan 5, lalu X tambah 2Y sama dengan 7. Saya kasih alternatif bentuk penyelesaiannya ya. X tambah 2Y itu bisa ditulis jadi X tambah Y sama dengan 7. Nah, kita substitusi ke sini. X tambah Y-nya 5 tuh. Berarti 5 tambah Y sama dengan 7. Y-nya 2. Ya. Kita pakai logika dikit. Y-nya 2. 2 tambah berapa biar jadi 5? Berarti X-nya sama dengan 3. Ya. Nah, kita lihat pernyataannya. X-nya yang A salah, ya kan? X-nya 3 tuh. Yang B salah. X kali Y 2 kali 3. 6, salah yang C. Yang D, X kurang Y 3 kurang 2, 1, benar. Ya, jadi jawabannya yang D. Kita lanjut. Nah, ini masih enak nih. A lebih besar daripada 0, B lebih kecil daripada 0. Lebih besar daripada 0 berarti positif. B lebih kecil daripada 0 berarti negatif. Yang ini A-nya positif, B-nya negatif. Kalau dibagi positif dibagi negatif sama dengan 0 nggak? Nggak mungkin sama dengan 0 karena A-nya tidak mencapai 0. A-nya nggak boleh 0. Berarti nggak boleh sama dengan 0. Termasuk ini nih, nggak boleh sama dengan dia. Termasuk ini juga nggak boleh sama dengan. Berarti A, D, sama E udah pasti salah. Terus dibagi. A dibagi B, positif dibagi negatif, hasilnya sudah pasti negatif. Berarti jawabannya yang B. Ya, positif dibagi negatif, hasilnya sudah pasti negatif. Kita lanjut. Berikut ini daftar masa kerja pekerja kontrak tanggal 1 Maret 2016. Siapa yang kontrak kerjanya berakhir pada 1 April 2017? 1 Maret 2016 ke 1 Maret 2017 itu setahun. Nah, yang diminta 1 April. 1 Maret ke 1 April berapa bulan tuh? 1 bulan kan? Berarti yang kontrak kerjanya berakhir pada 1 April 2017 adalah yang 1 tahun 1 bulan. Siapa yang 1 tahun 1 bulan? Yang C. Ya, yang 1 tahun 1 bulan. Berikut ini ada tabel nilai pemenang lomba fotografi. Ya, berdasarkan tabel, juri nomor berapa yang memberikan nilai tema paling tinggi dibandingkan dengan nilai artistik. Nilai tema
paling tinggi ini 70, ini 65. Juri satu ini 70 sama 65. Juri 2 berapa itu? 60 sama 70. Ah, ini udah salah nih ya. Karena yang diminta nilai tema paling tinggi dibanding dengan nilai artistik. Siapa lagi? Juri 3 65. Ya, udah kalah tuh ya. Juri 4 75 sama 65. Ini 80, juri 5 80, ini berapa? 75. Ini selisihnya 5. Ini selisihnya 5. Ya udah, berarti yang paling tepat adalah yang memberikan nilai artistik paling tinggi dibanding nilai tema paling tinggi dibanding artistik adalah si juri 4. Ya. Yang ini selisihnya 10 soalnya. Kita lanjut. Nah, ini nggak usah pakai ngitung nih, walaupun ada angkanya gitu ya. Kenapa nggak usah pakai ngitung? Kita lihat aturan mainnya. Dia bilang apa? Laba per volume penjualan semen adalah 1 juta. Untungnya 1 juta. Cat 2 juta. Besi 3 juta. Siapa yang paling menguntungkan di antara 3 komponen itu? Besi. Ya. Karena rata-rata angkanya 987, 987, ya kita mainin angkanya aja gitu ya. Pertanyaannya apa sih? Maka distributor yang mempunyai laba terbesar, laba berarti yang memiliki besi paling tinggi bukan? Iya nggak? Karena angkanya nggak ada yang sampai 16, 20 gitu ya. Angkanya paling selisih 1 atau selisih 2. Maka yang beli besi yang paling tinggi adalah si P, R, sama T. Yang Q sama S sudah kalah tuh, karena udah kalah angka dia, besinya kalah. Berarti tinggal P, R, sama T. Nah, karena yang kedua menguntungkan adalah yang pertama menguntungkan si besi, yang kedua menguntungkan siapa? Cat kan? Kita lihat catnya, siapa yang catnya paling tinggi? Yang catnya paling tinggi itu P-nya 8, R-nya 9, T-nya 7. Yang paling tinggi jelas cat. Jelas si R. Ya. Nah, angka semennya juga nggak jauh beda, angkanya selisih 1. Makanya kalau mau ngitung silakan aja gitu ya, tapi insya Allah yang dapat nanti R adalah yang mendapatkan keuntungan paling tinggi. Tanpa menghitung kita bisa dapetin. Ya. Oke, kita mulai lagi. Ini saya hapus dulu ya. Kita punya soal apa ini? Tabel berikut acara TV yang paling digemari gitu ya. Anak dan orang dewasa, ya kan? Kartun, ya, kartun, anak, dewasa, ini 50, ini 10. Sama apa lagi? Olahraga, anak, dewasa, 42 sama 18. Lalu musik, anak, dewasa, berapa? 30 sama 30. Ya. Film, 32 anak, dewasa 32 28. Sinetron sinetron anak dewasa 20 sama 40. Jika anak disurvei 100 anak dan orang dewasa 150, pihak manajemen TV swasta membuat kebijakan akan menghentikan acara yang paling sedikit penggemarnya. Acara apa yang dihentikan? Ya, berarti yang paling sedikit penggemarnya, ya kan? Berarti yang karena ini hitungannya anak sama dewasa, itu kalau mau hitung atu-atu juga boleh gitu ya. Ini persen ya, persentasenya. 50% dari 100, 50. 10% dari 150, 15. Ya, 42% dari berapa? Dari si 100, 42. Ya kan? 18% dari 15, 27. 30%, 30, ini yang ini 45. 32, yang ini 42. Ya kan? 28% dari 150. Ini 20, ini 60. Nah, jumlah ini masing-masing nih. Ini jumlahnya 65. Ini jumlahnya berapa itu? 69. Ini jumlahnya 75. Ini 74. Ini 80. Nah, yang paling sedikit adalah 65. Jadi yang dihentikan adalah acara kartun. Atau ketika tanpa menghitung juga bisa sebenarnya. Yang disurvei anak-anak 100, orang dewasa 50.
Berarti yang kita lihat yang sedikit, yang dewasanya sedikit. Yang dewasanya sedikit siapa? 10, 18, 30, 28, 40. Berarti kemungkinan kartun sama olahraga tuh. Iya, tapi ini jauh, jaraknya agak jauh tuh. Iya nggak? Gitu. Nah, kita hitung aja dua komponen ini nih. Ya, ketika dihitung, ini 50, ini 42, ini 10, ini 27. Ya, ini cuma 50, ini selisihnya 8, padahal yang ini selisihnya 8 juga. Tapi anak-anak jumlah jumlah anaknya cuma 100. Yang ini jumlah yang disurvei ada 150. Jadi anak-anak dewasa lebih bernilai daripada anak-anak di sini. Ya, berarti yang paling sedikit adalah yang kartun. Ya. Oke, kita punya tabel ini. Yang ditanyakan adalah sebuah kedai kopi yang baru saja dibuka selama seminggu melakukan pengecekan terhadap hasil penjualan. Saya hapus ini ya. Kedai kopi yang baru dibuka segitu. Espresso americano diberikan diskon 10%. Mochaccino, cafe latte, macchiato diskonnya 20%. Menu apa yang keuntungannya paling sedikit? Ya. Espresso americano 10% ya. Modal. Oke, espresso americano ya. Modal 15, ini 17. Siapa lagi sih? Mochaccino, cafe, ini mochaccino, ini macchiato. Ini modalnya 14, 18 sama 12. Ini harga jualnya, ini modal, harga jual 20, 25, 15. Udah gitu di diskon nih. Nih diskon 10% nih. Ini 10% diskonnya. Berarti harga jualnya bukan lagi 20 tapi berapa? Harga jual setelah diskon. Diskon. Ini diskon 10% berarti 18. Ini 18. Ya, kalau si mochaccino diskonnya 10%, 20% yang ini. 20%. Diskon 20% berarti jadi 16. Diskon 20%. Diskon 20% itu berapa? 1/5 berarti 20. Ya. Ini diskon 20% berarti jadi 12. Nah, kita kurangin sama modal. Harga jual dikurang modal. 18 kurang 15. Keuntungannya berarti 3. Ini 1, 1000. Ini 2, ini 2, ini 0. Nah, keuntungan paling sedikit berarti siapa? Macchiato. Ya. Jika sebuah bilangan habis dibagi 12, manakah di antara kalimat berikut yang benar ya? Habis dibagi 12 pasti habis dibagi 2 dong. Iya enggak? Habis dibagi 3 enggak? Ya, contohnya kita ambil aja 12. 12 bisa dibagi 2 enggak? Bisa. Bisa dibagi 3 enggak? Bisa. Bisa dibagi 6 enggak? Bisa. Jumlah penyusunan merupakan kelipatan 3. Kalau sebuah bilangan habis dibagi 3, maka komponennya ketika dijumlahin itu pasti kelipatan 3. Ya. 12 bisa dibagi 3 kan? Ya, 1 tambah 2 berapa? 3. 24. 2 tambah 4, 6. Kelipatan 3 juga. 40 berapa lagi? 8. 4 tambah 8, 12. Kelipatan 3 juga. Jadi pernyataan 1, 2, 3, 4 benar. Ya. Ya, benar semua berarti. Sebanyak 221 permen habis dibagikan kepada sejumlah anak dan setiap anak mendapatkan permen dengan jumlah yang sama. Jumlah anak diberi permen sebanyak. Nah, kalau habis berarti nggak ada sisa tuh. Berarti 221 itu adalah perkalian misalnya berapa? Kalau dibagi 5 nggak bisa tuh. Anaknya ada 5. 221 dibagi 5 ada sisanya. Sedangkan dia nggak boleh ada sisa. Ya kan? Maka kalau gitu 221 itu harus habis dibagi sesuatu angka. Ya, bisa nggak dia dibagi 11? Nggak bisa dibagi 11 karena apa? Dibagi 11 itu dia nanti dapatnya berapa itu? 220 aja udah bagi 11, udah habis dibagi 11, ada sisa 1 di belakang. Iya kan? Oke, 13. Nah, 221 itu adalah 13 kali 17. Ya, 13 kali 17. Nah, berarti yang mungkin jadi nilai anaknya adalah banyak anaknya 13 anak.
Satu anak mendapatkan 17 permen. Atau dibalik juga boleh. Anaknya 17, satu anak mendapatkan 13 permen. Tapi masalahnya pilihan anaknya, masa pilihan 17 nggak ada. Maka yang paling mungkin menjadi jumlah anaknya adalah 13. Ya. Nggak mungkin 16, nggak mungkin 19, nggak mungkin 21. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut perbandingan uang Ani dan uang Ana. Saya hapus dulu ya. Uang Ani sama uang Ana 2:3. Sedangkan uang Ana sama Ina 4:5. Ya. Berapakah jumlah uang mereka? Yang ditanyakan adalah jumlah uang mereka. Ani banding Ana, ya, berapa? 2:3. Lalu Ana banding siapa itu? Ina. Ya, 4:5. Nah, ini kalau kayak gini ada perbandingan kayak gini. Ani Ana 2:3, Ana Ina 4:5. Sekarang kita paksa si Ana punya angka yang sama. Berapa bilangan yang bisa dibagi 3, bisa dibagi 4? Pasti 12. Ya. 3 dikali berapa biar jadi 12? Kali 4, ini juga kali 4, berarti 8:12. Paham ya? 4 jadi 12 dikali berapa? Dikali 3, ini kali 3 juga. Berarti jadi 15. Ya. Jadi perbandingan Ani, Ana, Ina itu 8:12:15. Nah, kalau di pernyataan 1 bilang apa? Uang Ana, Ana uangnya berapa? 120.000. Berarti kita bisa dapetin nggak nilainya uangnya si Ani? Dapat tuh. Dapat nggak uangnya si Ina? Dapat. Ya kan? Jumlahnya bisa dicari nggak? Bisa. Nggak usah kita hitung. Kita cuma butuh tahu dia bisa dicari apa nggak. Udah bakal dapat jawaban apa nggak. Ya. Berarti pernyataan 1 cukup. Pernyataan 2. Selisih uang Ani sama Ina sebesar 70.000. Pernyataan 2. Selisih siapa? Ani sama Ina. Ani sama Ina. Nah ini, kalau ini perbandingan kita kasih X aja tuh. Perbandingan mereka itu 8X banding 12X banding 15X. Nah kalau selisih mereka berarti 15X dikurang 8X itu harus 70.000. Iya kan? Berarti 7X sama dengan 70.000. Berarti X-nya berapa? 10.000. Iya kan? X-nya 10.000. Berarti 8X bisa dicari? Bisa. 12X bisa dicari? Bisa. 15X juga dapat. Sehingga jumlah mereka bisa diperoleh. Ya. Jadi pernyataan 2 juga cukup. Oke, kita lanjut. Saya hapus ini ya. P bola berjari-jari 5. Q volume kubus dengan rusuknya 10. Gedean siapa gitu ya. Sekarang gini. Kalau kita gambar tampilan 3 dimensi mungkin terlalu rumit gitu ya. Saya gambar tampilan 2 dimensinya. Ya, tampilan 2 dimensinya ada lingkaran gitu ya. Nah, kira-kira kayak gini nih. Bola dalam kubus itu. Ya. Ini jari-jarinya 5. Ini rusuknya 10. Ya, pasti mepet tuh dengan jari-jari 5 dengan rusuknya 10 itu pasti mepet kubusnya. Ya, kubus sama lingkaran itu mepet. Kira-kira gedean volume siapa? P itu volumenya bola, Q itu volumenya kubus. Nah, kelihatan dari sini. Ya. Pasti lebih luas si kubus kan, volume kubus lebih besar daripada volume bola. Ya, pasti P lebih kecil daripada Q. Kubus lebih besar daripada bola. Kita lanjut. Ya. Saya hapus ini ya.
Perkalian dua buah bilangan adalah B dan D. B dan D. Hasil perkalian dua bilangan nggak ada ketentuannya ya. Jika hasil perkaliannya berupa bilangan kuadrat, ya, hasil perkaliannya berupa bilangan kuadrat. B kali D. Pernyataan 1 berupa bilangan kuadrat, misalnya 3, 6. Bilangan kuadrat kan? Apakah pasti B sama dengan D? Bisa. B sama D-nya bisa sama-sama 6. Namun juga bisa B-nya 2, D-nya 18. Bisa nggak tuh? Mungkin kan? Ya. Jadi pernyataan yang A salah karena belum tentu B sama dengan D. Bisa B tidak sama dengan D. Jika perkaliannya akan habis dibagi B, namun tidak habis dibagi D. Hasil perkaliannya enggak mungkin lah. Ini bukan pernyataan A. Pernyataan B. B kali D. B kali D. Ya, misalnya berapa? 5 kali 7 berapa? 35. Habis dibagi B. 35 habis dibagi 5 enggak? Habis. Habis dibagi 7 enggak? Habis. Berarti pernyataan B salah. Ya kalau hasil perkalian B sama D, maka habis dibagi B, habis dibagi D. Nggak mungkin cuma habis dibagi salah satu. Ya. Jika hasil perkalian bernilai 1, maka B sama dengan D. B kali D sama dengan 1. Maka B sama dengan 1 per D. Ya. Maka yang C salah. Ya. Jika hasil perkalian bernilai negatif, maka kedua bilangan bernilai negatif. Nah, ini nggak mungkin nih. Kedua bilangan bernilai negatif. Negatif kali negatif. Hasilnya pasti positif. Ya kan? Ya. Jadi, kalau hasil perkalian negatif, nggak mungkin keduanya negatif. Ya. Salah satunya harus negatif. Nggak mungkin keduanya negatif. Paham ya? Jika hasil perkalian 0, maka salah satu dari kedua bilangan bernilai 0. Nah, itu benar-benar. Ya, B kali D sama dengan 0. Ya, yang E. B kali D sama dengan 0. Siapa yang 0? Bisa B yang 0. D-nya berapa? Terserah. Yang penting 0 kali berapa? 0. Ya. Atau B-nya yang salah. D-nya yang 0. D-nya 0, B-nya berapa? Terserah. Ya, makanya kalimatnya tepat tuh. Salah satu dari kedua bilangan atau kedua bilangan tersebut bernilai 0. Ya. Jawabannya yang E. Oke. Nah, alhamdulillah teman-teman kita sudah ada di penghujung soal, ya. Tetap semangat. Kita berjuang untuk menghadapi SBMPTN beberapa waktu ke depan, ya. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.